Teman-teman, selamat datang di Kontra Narasi, channel yang membahas seputar isu dan informasi sosial politik tanah air yang lagi hangat dan yang penting untuk teman-teman ketahui. Kali ini saya akan membahas soal dugaan ada peran PD Perjuangan di kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Setidaknya ada 7 bukti penting berdasarkan jejak digital yang bisa menuju pada kesimpulan PD Perjuangan diduga kuat ikut terlibat dalam kasus fitnah yang dimainkan Roy Suryo CS ini. Di sini juga saya akan bahas sejauh mana kepentingan PD Perjuangan di kasus ijazah palsu Jokowi ini. Sejauh mana juga peran Megawati. Apakah benar Megawati menjadi salah satu donatur Roy Suryo CS? Dan apa kaitannya dengan Pilpres 2029? Tak perlu berlama-lama, yuk kita bahas satu persatu. Pertama, Megawati sindir halus Jokowi di depan publik agar tunjukkan ijazah. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah saya. Gitu loh. Megawati ini memang sering keceplosan ketika memberikan sambutan. Banyak jejak digital Megawati yang blunder saat memberikan sambutan. Nah, seperti kali ini juga, Megawati seperti tidak tahan kalau tidak menyindir Jokowi. Dia pun meminta agar ijazah ditujukan saja. Memang tidak menyebut nama Jokowi, tapi publik paham yang Megawati maksudkan adalah Jokowi. Ini bedanya Megawati dan SBY. Megawati sering keceplosan ketika di depan publik, tapi SBY selalu penuh perhitungan. Tapi blundernya SBY karena bertemu khusus dengan Roy Suryo CS. Bahkan dia mendapatkan buku Jokowi White Paper langsung dari Roy Suryo. Sementara tidak ada elit partai manapun yang bertemu khusus dengan Roy Suryo seperti SBY ini. Pernyataan Megawati ini juga jadi indikasi ikut bermain di kasus ijazah Jokowi. Karena apa yang dikatakan sama dengan narasi Roy Suryo CS yang juga meminta Jokowi tunjukkan ijazah. Artinya Megawati tidak berpihak kepada Jokowi, malah dia berpihak kepada Roy Suryo CS. Kedua, Egy Sujana sebut Megawati buat sayembara dengan hadiah 16 miliar rupiah. Himbauan dari Ibu Megawati yang bicara mengenai siapa yang bisa memperlihatkan atau menemukan atau membuktikan secara hukum tentunya ijazah palsunya Joko Widodo akan diberikan 16 miliar. Nah, bagaimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Profesor Egy Sujana mentor kami, pembina kami luar biasa. Terima kasih banget. Kemudian ada Ustaz Irawan paling kecil dari jadi setelah kami berbincang-bincang, kami dari KMPRI Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, saya Mary Samiri ketua umumnya, kami bermaksud dan berminat berniat dan berupaya, pokoknya semua kami menyambut kejujuran kebenaran. Lebih tujuannya adalah untuk kejujuran dan kebenaran untuk bangsa Indonesia. Kami menyambut sayembara yang diumumkan oleh yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri mengenai siapa yang bisa membuktikan bahwa ijazah dari Pak Jokowi itu palsu, maka akan keluarkan sejuta uang. Dan angkanya iklannya begitu, angkanya juga sangat spektakuler. Tapi kami tidak berfokus di angka. Balik lagi tadi kita di depan adalah lebih untuk kejujuran dan keadilan bangsa Indonesia. Jadi kira-kira kamu fokus Megawati ini? Besok pagi bang kita langsung serius bang. Kita gaskan besok kami langsung ke DPP PDIP di Jalan Diponegoro. Kami ke MPRI mungkin sekitar jam 11. Kalau media mau meliput silakan ya. Karena ini penting banget. Bahwa belum tahu kasih tahu. Kalau pas dapat aja dikasih tahu. Dapat 16 miliar bagi kita. Kalau itu malu, kita akan kerja. Kalau itu ujungnya riba. Ini salah satu video penting karena pernyataan Egy Sujana ini di depan publik dan langsung menyebut nama Megawati. Pernyataan Egy Sujana ini bisa benar karena sebagai pengacara tak mungkin dia memberikan statement tanpa sumber resmi.
Apalagi dia sampaikan di depan banyak orang. Yang menarik, pernyataan Egy Sujana ini terkesan didiamkan PD Perjuangan. Artinya kalau tidak benar, paling kurang Egy Sujana diproses hukum PD Perjuangan atau Megawati karena telah memfitnah. Tapi sepertinya tidak ada langkah hukum dari PD Perjuangan atau Megawati ke Egy Sujana. Ini yang semakin menguatkan publik bahwa pernyataan Egy Sujana itu benar. Ketiga, Guntur Romli dari awal bela ijazah Jokowi berbalik menyerang. Jokowi jangan niru gaya Pinocchio yang terus ngelak-ngelak akhirnya ketahuan bohong. Itu bukan kata-kata saya ya. Itu adalah kalimat dari juru bicara PDIP Guntur Romli. Seperti diberitakan, Guntur menantang Jokowi menunjukkan ijazah asli lulusan Universitas Gadjah Mada kepada publik. Dia itu mengomentari adanya aksi masyarakat yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Kelompok-kelompok masyarakat pembenci Jokowi itu bahkan merasa perlu mendatangi Fakultas Kehutanan UGM untuk minta penjelasan tentang keaslian ijazah Jokowi. Pihak yang didatangi sudah menjelaskan bahwa Jokowi memang lulusan mereka, tapi mereka bilang mereka tidak bisa menunjukkan ijazah Jokowi kecuali atas perintah pengadilan atau kepolisian. Di tempat lain, Jokowi juga sudah menunjukkan ijazahnya pada para wartawan yang berkunjung ke rumahnya. Dia bahkan sempat menunjukkan semua ijazah pendidikan yang pernah ditempuhnya. Ada ijazah sekolah dasar Negeri Tirtoyoso Solo, sekolah menengah pertama Negeri 1 Solo, sekolah menengah atas SMA Negeri 6 Solo, dan terakhir ijazah dari UGM. Tapi dia juga bilang ijazah-ijazah itu nggak boleh difoto, kecuali kalau ada perintah pengadilan atau kepolisian. Di sisi lain, terdengar pula kabar bahwa Jokowi sedang menyiapkan tim hukum untuk memperkarakan orang-orang yang dengan sembarangan menuduhnya dia bukan lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Ini sebenarnya bukan gaya Pak Jokowi sih, tapi barangkali lama-lama Pak Jokowi sebel juga. Para pembencinya seperti tidak kehabisan energi untuk terus mengejar soal ijazah S1 ini. Jadi mungkin sekarang Jokowi pikir, ya sudah, diajukan ke jalur hukum sajalah. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran. Nah, kembali ke Guntur. Dia itu mengomentari soal keengganan Jokowi menunjukkan ijazah. Guntur mengatakan, secara hukum sih memang tidak ada kewajiban bagi presiden untuk menunjukkan ijazahnya. Namun, tindakan itu dinilai penting untuk dilakukan demi menghindari kecurigaan yang berkepanjangan. Selain itu, Guntur juga mempertanyakan langkah hukum yang akan diambil pihak Jokowi terhadap penyebar isu ijazah palsu. Menurut Guntur, respons tersebut terlalu berlebihan. Tapi saya sih justru menganggap respons Guntur ini yang terlalu berlebihan. Saya bahkan heran mengapa Guntur harus berada pada posisi yang ikut-ikutan menyudutkan Jokowi. Buat apa dia menyebut Jokowi sebagai Pinocchio? Saya ini mengenal Guntur cukup lama dan saya dulu selalu menganggapnya sebagai santri yang kritis, cerdas dan lurus. Saya yakin Guntur termasuk orang yang percaya bahwa tuduhan ijazah palsu Jokowi itu tidak dilandasi akal sehat. Saya yakin Guntur juga percaya bahwa tuduhan ijazah palsu itu mengada-ada. Tapi Guntur mungkin terpaksa melakukannya karena dia mungkin ada instruksi dari para pimpinan PDIP agar Guntur sebagai juru bicara tak berhenti menyerang Jokowi. Saya berkeyakinan soal Guntur itu karena dulu saya dan Guntur sama-sama merupakan host di Cokro TV. Saat itu Guntur adalah orang kritis yang membela Jokowi, terutama saat berhadapan dengan kelompok Islam garis keras seperti HTI dan juga dengan Anies Baswedan. Kepada Anda sekarang saya ingin paparkan isi video lama Guntur di Cokro TV. Pada 11 Oktober 2022, 3 tahun yang lalu, 2,5 tahun yang lalu lah, Guntur sebenarnya sudah membuat sebuah video yang membahas tuduhan ijazah palsu Jokowi itu. Jadi sudah 2,5 tahun yang lalu. Tapi ketika itu Guntur justru menyebut tuduhan itu sebagai fitnah ijazah palsu Jokowi. Jadi dia pakai kata fitnah. Judul videonya sendiri adalah Buzzer Anies dan HTI di balik fitnah ijazah palsu Jokowi. Dia menganggap orang-orang yang menuduh ijazah Jokowi itu palsu adalah kaum buzzer Anies Baswedan atau HTI. Kata-kata Guntur sangat keras kalau bukan kasar. Dia menggambarkan para penyebar fitnah terhadap Jokowi berperilaku seperti hewan pemamah biak. Dia bilang fitnah itu jelas tidak masuk akal sehat sama sekali. Dokumen Presiden Jokowi kan sudah diteliti dan teruji berlapis-lapis.
mulai dari pemilihan wali kota 2 kali, pemilihan gubernur di Jakarta 1 kali, dan pemilihan presiden 2 kali. Hanya orang yang kelewat bodoh yang mempertanyakannya, kata Guntur. Guntur menyebut orang-orang itu sebagai orang tidak waras, tidak punya akal sehat, dan tidak punya nurani yang bersih. Menurut Guntur pula, ada 2 macam kelompok yang memfitnah Jokowi. Yang pertama adalah kelompok yang punya dendam kesumat. Yang kedua adalah kelompok yang menganggap Jokowi adalah ancaman bagi masa depan mereka. Karena itu Jokowi harus tetap diserang, difitnah, dan dibunuh karakternya. Guntur menyebut HTI sebagai kelompok yang punya dendam kesumat karena dibubarkan Jokowi. Dan Guntur menyebut pendukung Anies Baswedan sebagai mereka yang khawatir dengan masa depan mereka di pemilu 2024. Guntur juga berkomentar, ya namanya fitnah, maka tidak perlu mereka capek-capek dan teliti mengajukan bukti. Fitnah itu didesain sebagai propaganda. Kekuatannya bukan pada bukti formil, tapi pada kekuatan opini formil dan medsos yang viral. Guntur juga merujuk pada pendapat Joseph Goebbels, menteri propaganda di zaman Adolf Hitler berkuasa di Jerman pada tahun 1930-an, 40-an yang lalu. Dia bilang, fitnah ijazah Jokowi ini persis mengikuti Joseph Goebbels yang mengatakan bahwa kebohongan yang diulang-ulang suatu saat akan dianggap sebagai kebenaran. Sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik dan kebohongan yang diulang-ulang itu akan diterima sebagai kebenaran. Ijazah palsu Jokowi itu, kata Guntur, adalah fitnah pada Pak Jokowi yang terus diulang-ulang seperti halnya fitnah lain bahwa Pak Jokowi keturunan PKI misalnya. Kebohongan dan fitnah itu terus diulang-ulang dengan harapan busuk bahwa suatu saat itu akan dianggap sebagai kebenaran. Saya kutip cukup lengkap saja paparan Guntur untuk menunjukkan argumen dia yang menurut saya sebenarnya jernih dan kritis. Pertanyaannya, apakah sekarang dia sudah berubah pikiran? Apakah dia sekarang sudah juga mempertanyakan ijazah Jokowi? Saya rasa tidak. Saya bahkan yakin bahwa dia tetap percaya tuduhan itu tidak masuk akal. Saya percaya Guntur masih menganggap hanya orang bodoh yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Tapi ada satu bagian dari penjelasan Guntur yang mungkin bisa menerangkan kenapa dia kini justru seperti menuduh bahwa ijazah Jokowi memang palsu. Guntur bilang, salah satu kelompok yang memfitnah Jokowi adalah mereka yang khawatir dengan masa depan mereka. PDIP dalam hal ini mungkin adalah kaum yang khawatir kalau Jokowi masih berpengaruh dalam dunia politik Indonesia. Mereka ingin agar Jokowi disingkirkan. Karena itulah kini Guntur sebagai juru bicara PDIP ikut mengulang-ulang kebohongan itu agar diterima sebagai kebenaran. Dia rasanya tahulah bahwa dia berbohong, tapi dia sengaja melakukannya untuk menjatuhkan Jokowi. Memprihatinkan memang, tapi itulah politik Indonesia. Apa yang dikatakan Ade Armando di sini jelas memperlihatkan bahwa Guntur Romli seperti diperintah partai untuk menyerang Jokowi. Karena Guntur Romli sudah pernah mengeluarkan pernyataan yang menyerang pemfitnah ijazah Jokowi. Dia membela Jokowi mati-matian. Tapi tiba-tiba berubah 180 derajat dan malah terkesan mendukung Rosyuro CS. Jadi ini juga kelihatan indikasi PD Perjuangan bermain di kasus ijazah palsu ini. Keempat, Deddy Sitorus ikut sentil ijazah Jokowi. Saya itu sebetulnya lucu kenapa soal ijazah palsu ini berkepanjangan dan sampai ke ranah hukum. Sampai seorang mantan presiden harus ngadu ke polisi karena ada yang menuding ijazah palsu. Harusnya kalau kita pakai nalar, yang diadukan ke polisi itu adalah siapa yang mengunggah pertama kali ijazah Joko Widodo ke ruang publik. Itulah awal kericuhan, kegaduhan soal ijazah. Ketika ada sebagian orang kemudian menelaah ijazah yang diunggah di ruang publik itu, harusnya segera ditunjukkan atau dikasih tahu, oh itu yang diunggah kader partai tertentu itu bukan itu salah gitu. Silakan ditunjukkan aslinya. Ngapain ribet sampai urusan ke kantor polisi, urusan hukum. Selain Guntur Romli, Deddy Sitorus juga tiba-tiba menyinggung ijazah Jokowi. Dan narasinya juga sama seperti kubu Rosyuro CS yang meminta Jokowi tunjukkan ijazahnya ke publik.
Kelima, Adiana Pitupulu singgung ijazah Jokowi. Problem ijazah juga problem buat mereka. Kenapa mereka bilang kita asli bisa nggak jadi? Gitu loh. Kalau yang dipertanyakan saya bisa jadi, harusnya mereka lebih jadi lagi. Artinya bahwa memastikan ijazah itu ya, Bung Refli Harun ya, itu juga menjawab kepentingan mereka karena mereka berjuang bertahun-tahun belajar. Mosok terus. Udah Asli. Bukan maksud gua. Mereka berjuang untuk ijazah asli. Bilang palsu. Tiap hari kuliah. Tiap hari datang. Tiap hari ketemu dosen. Dimarahin. Ijazahnya asli. Belum Nanti, lulus. oke, nanti Belum ijazahnya punya asli kan? ijazah ini. Asli. Pengen Karena ijazah kan asli atau pengennya ijazah palsu? dia- Ijazah udah pasti asli. Bukan. Artinya mereka juga pengen memastikan ijazah pemimpin-pemimpinnya juga Asli. Adiana Pitupulu juga menyentil-nyentil ijazah, tidak lain untuk menyinggung Jokowi. Padahal PD Perjuangan yang mengusung Jokowi mulai dari wali kota Solo, Pilgub DKI Jakarta hingga presiden. PD Perjuangan juga yang sudah memastikan ijazah Jokowi asli, bahkan sudah mendapatkan legalisir dari UGM. Tapi seolah-olah semua elit PD Perjuangan itu lupa dan ikut pada narasi Roy Suryo CS. Keenam, Faisal Assegaf ungkap peran Megawati. Saya dari awal itu mengusulkan tentang jalur politik. Kenapa jalur politik? Karena kasus ini bermuatan politik. Pertentangan kuat antara kubu Jokowi dan PDIP. Dan hari ini kan kita lihat. Maksud Anda ini mainannya PDI Perjuangan begitu? Itu terlihat secara akal sehat publik mengarah ke sana. Ada intervensi Megawati misalnya. Ada permainan yang kuat di mana Demokrat mengirimkan orang-orang terbaik mereka untuk terus melakukan pressure secara moral politik. Orang-orang terbaik Demokrat itu siapa? Maksudnya Roy Suryo? Kan udah mantan. Arif Hasan dan lain-lain. Kemudian Herman Heri, kalau nggak salah Herman siapa itu kan di posisi DPR. Faisal Assegaf boleh dibilang orang dalam kubu Roy Suryo. Jadi pernyataannya ini paling tidak menggambarkan informasi dari tim Roy Suryo. Di situ jelas dia menyebut Megawati dan PDI Perjuangan. Jadi benang merah yang mengaitkan kasus fitnah ijazah palsu Jokowi dengan Megawati dan PDI Perjuangan ini makin sulit dibantah. Ketujuh, Betor Suryadi sebut nama Megawati. Urgensi Bapak itu dalam masuk perkara itu apa, Pak Betor? Bapak kan seorang politisi. Iya, saya tanya dulu urgensinya. Keikutsertaan saya di dalam kasus ini kan karena pertama itu ketika Ketua Umum kan menyatakan kalau punya tunjukkan. Siapa? Bu Megawati katanya. Terus dibully. Berarti ini instruksi Bu Megawati. Dibully. Terus saya jawab kalau itu inisiatif. Jadi gini. Karena katanya kan Bu Ketua Umum menginstruksikan. Berarti belum ada instruksi. Lah kan tadi kata Bapak bahwasanya siapa yang bilang berdasarkan arahan gitu kan Nggak tadi. ada. Yang barusan tadi. Nggak ada. Saudara bilang apa tadi barusan? Lah kan saya bilang ini kan saya ikut kan setelah muncul pernyataan Ibu Mega. Apa pernyataannya? Ibu Mega kan terus diserang sama Netizen. Netizen. Ditanya PDI Perjuangan harus bertanggung jawab dong. Karena itu kan Jokowi adalah kader. Nah, karena dibully begitu baru saya muncul. Saya tanya kepada kawan-kawan, siapa yang paham tentang kasus ijazah palsu? Muncul. Berarti saudara bertanya siapa yang paham gitu, bukan kan, saudara pelaku sejarah kan begitu? Kan saya harus menanya orang yang paham kan? Iya, Anda bertanya kan begitu dari keterangan saudara tadi. Kalau nggak dalam hukum itu saudara itu namanya testimoni di auditu, Pak. Kita ini saya berbicara dari segi hukum. Ya, bagus. Ya, testimoni di auditu artinya. Ya, bagus. Kesaksian orang yang ia dengarkan dari cerita-cerita orang lain. Ya. Bukan pelaku utama. Ya. Lain halnya kalau Bapak sendiri yang melihat menyaksikan itu dibuat. Ya. Baru saya acungi jempol sama Bapak. Ya kan, kalau Bapak sendiri yang melihat itu, saya nggak bisa Bapak bilang pembohong gitu. Tapi kalau memang Bapak nggak saksikan itu langsung, mohon maaf, saya menduga Bapak ini sedang berbohong malam ini. Oh, kan kita lah, karena sudah dengar dong. Dengar. Setelah saya melakukan pelacakan itu, maka kan kita dapat informasi itu 4. Anda melacak kemana? Dapat dari Solo bahwa Jokowi memang tidak. Anda melacaknya kemana? Ke Pak Eko Sulistyo. Ya kan, dia ketua KPUD. Dia bilang bahwa Jokowi pada waktu itu hanya punya 2 sarjana. 2 sarjana itulah yang seharusnya dibikin public release itu, expose itu. Dua ijazah maksudnya? Iya, tapi kan nggak dibikin. Nah, punya 2 ijazah maksudnya gimana? Ya, gelar itu. 2 gelar. Pada waktu di Solo. Insinyur dan doktorandes. Lalu pada waktu masuk ke Jakarta, orang-orang Solo menyampaikan bahwa Jokowi kurang berkas, kurang dokumen. Maka dibentuklah dokumen itu. Jadi
kalau keterangan Bapak itu bukanlah saksi fakta, tapi testimoni dia itu dalam hukum. Nah sekarang menjadi fakta. Sekarang menjadi fakta. Bukan, pertanyaan saya begini, Bapak Pak saksi Iman dari muncul, kepolisian. ya kan? Tunggu dulu, Pak Iman muncul. Halo. Terus kawan-kawan Jogja muncul. Terus mau apa lagi? Bukan. Bagi saya, Anda itu bagi saya itu saudaranya kosong gitu loh. Bagi saya urusan ijazah ini sudah selesai. Kenapa? Sudah muncul semuanya. Saudara kan ini sudah melakukan testimoni terus tiap hari. Bahkan saya dapat informasi berita, ada di berita saya lihat diduga caleg PDI itu banyak menggunakan ijazah palsu. Ada informasi lihat di memang begitu. Pada waktu pertama kali pilkada. Pada waktu pilkada ini harus dievaluasi nih. Sama itu pertama-tama pilkada, pertama-tama pemilu. Caleg PDI itu menggunakan ijazah palsu. Betor ini juga adalah politisi PD Perjuangan. Dan di sini dia keceplosan menyebut nama Megawati. Artinya dia muncul ke publik ikut menyerang ijazah Jokowi setelah mendengar pernyataan Megawati. Ini tentu menjadi pertanyaan, apakah benar ada instruksi khusus Megawati untuk elit PD Perjuangan menyerang ijazah Jokowi atau tidak? Paling kurang tampilnya Betor ini menambah benang merah bahwa PD Perjuangan ikut bermain di kasus fitnah ijazah palsu Jokowi ini. Nah, untuk menjawab narasi dari Megawati dan elit-elit kubu Banteng ini, saya tidak perlu tampilkan pernyataan dari pihak Jokowi ataupun UGM. Cukup dengan pernyataan elit PD Perjuangan yang lain. Pertama dari elit PD Perjuangan Bima Arya. Sidang apa? Sidang ijazah palsu sama wan prestasi SMK. Yang disidang siapa? Pak Jokowi, Pak, tergugat. Sidangnya perdana hari ini di Solo. Ya, sidang gugatan. Ya, faktor hukum silakanlah ya. Tetapi sekali lagi saya telah mengatakan kan, saya tidak dalam rangka Pak Jokowi tidak perlu membuktikan ijazahnya asli. Ya. Yang menggugat itu buktikan bahwa ijazah itu palsu. Kan itu, jangan menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Buktikan bahwa itu ijazah palsu. Nah, saya mengatakan dia sudah menjadi wali kota 2 kali, gubernur sekali, dan presiden 2 kali. Ada verifikasi faktual di dalam persyaratan administratif soal pendidikan. Verifikasi faktual itu antara prasyarat itu kalau nggak ada nggak boleh loh ya. Itu diverifikasi ke lembaga-lembaga terkait. Kalau pendidikan ijazah SD, SMP, SMA, Ditjen Pendidikan Dasar Menengah ya, dan atas. Kalau universitas, Ditjen Pendidikan Tinggi. Apa yang pernah mengatakan ijazah itu asli? Ya lembaga-lembaga ini, gitu loh. Buktikan kepada yang menuduh palsu, kepada instansi-instansi ini untuk mengatakan kenapa dulu sampai ada pelantikan Presiden Jokowi, Gubernur Jokowi, dan Wali Kota Jokowi. Karena itu prasyarat, termasuk KTP saya ini kalau palsu, saya nggak bisa jadi anggota DPR. Ada verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual. Maka yang memang menuduh Jokowi itu ijazahnya palsu, instansi-instansi yang pernah mengatakan ini asli harus digugat. Jangan meminta Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Yang menggugatnya bisa membuktikan bahwa ijazah itu palsu. Kedua pernyataan dari Guntur Romli sendiri saat masih sehat. Joko Widodo kembali diserang fitnah. Bukan fitnah baru, tapi fitnah lama yang dimamah biak oleh gerombolan pembenci. Istilah memamah biak fitnah adalah kata yang tepat untuk menggambarkan kelakuan mereka. Ibarat hewan pemamah biak yang mencerna kembali makanan setelah mereka sebelumnya sudah menelan. Artinya, fitnah yang dimamah biak itu bukan barang yang baru. Fitnah itu jelas tak masuk akal sehat sama sekali. Terkait fitnah ijazah palsu Presiden Jokowi. Padahal dokumen Presiden Jokowi sudah diteliti dan teruji berlapis-lapis. Mulai dari pemilihan wali kota 2 kali, pemilihan gubernur di Jakarta 1 kali, dan pemilihan presiden 2 kali. Hanya orang yang kelewat bodoh yang mempertanyakannya. Artinya, yang dihadapi memang orang gak waras, yang sudah tidak punya akal sehat, tidak punya nurani yang bersih. Jadi sudah jelas, pertama yang menuduh dia yang harus membuktikan. Jadi jangan Bu Megawati minta Jokowi tunjukkan ijazahnya, tapi Rosyuro CS yang harus buktikan tuduhan mereka. Megawati sepertinya harus belajar ke kadernya sendiri seperti Bima Arya ini. Kedua, betul apa yang dikatakan Guntur Romli. Orang yang menyerang ijazah Jokowi hanya gerombolan pembenci. Apalagi ini hanya fitnah lama yang diulang-ulang.
dan serangannya tak masuk akal sehat sama sekali. Nah, jadi apakah PDI Perjuangan terlibat? Menurut saya, dengan pernyataan Megawati dan tampilnya sejumlah elit PDI Perjuangan membuktikan Banteng memang melibatkan diri dalam isu fitnah ijazah palsu Jokowi ini. Apalagi pernyataan Egy Sujana soal sayembara itu tidak pernah dipolisikan PDI Perjuangan ataupun Megawati. Padahal jelas-jelas kalau memang ini tidak benar, itu adalah fitnah luar biasa. Tapi PDI Perjuangan seperti diam dan hanya membiarkan. Jadi di benak publik makin beranggapan kalau itu benar. Apalagi ada pernyataan dari Frederick Yunadi, pengacara Polri, yang meyakini mendapatkan informasi A1. Tapi dia masih menyimpan nama donatur itu. Ada informasi A1, ada yang kasih dia dana. Nilainya cukup besar, 16 miliar. 16 miliar ke sana. Artinya sebanding dengan resiko yang Roy Suryo hadapi. Saya nggak tahu, tapi katanya ada sumber dana yang masuk, jumlahnya cukup besar, fantastik, kan gitu kan, sehingga dia disuruh melakukan manuver-manuver. Apa kepentingannya apa? Artinya politik lah. Yang memberikan informasi saya ini A1. Tapi orangnya itu A1, bagi saya percaya dia karena kedudukannya dia. Namun jika membandingkan dengan pernyataan Egy Sujana, maka benang merahnya ketemu karena nominalnya sama, 16 miliar rupiah. Tapi sekali lagi, ini baru sebatas asumsi yang disimpulkan berdasarkan bukti jejak digital tadi. Menurut saya, jika benar PDI Perjuangan ikut bermain dalam kasus fitnah ijazah palsu Jokowi ini, motivasinya sudah ketebak. Pertama, balas dendam. Karena Megawati dan PDI Perjuangan sangat membenci Jokowi. Orang dan partai yang paling membenci Jokowi saat ini ya Megawati dan PDI Perjuangan. Kekalahan di Pilpres 2024 terlalu menyakitkan dan tidak bisa dilupakan Megawati dan PDI Perjuangan. Dengan kata sederhana, Megawati kalah dengan Jokowi sebagai kingmaker. Dan itu memalukan bagi Megawati. Karena dia selalu merasa tidak setara atau selevel dengan Jokowi. Megawati selalu merasa diri lebih hebat, lebih berpengaruh dari Jokowi. Jadi dia malu dikalahkan mantan kadernya yang disebut-sebut hanya tukang kayu. Kedua, motifnya untuk Pilpres 2029 nanti. Karena PDI Perjuangan berambisi untuk tidak kalah lagi di Pilpres 2029. Jadi strategi memang sudah dirancang dan dijalankan dari sekarang. Kepentingan Megawati yaitu memuluskan langkah Puan Maharani menjadi wapresnya Prabowo atau siapapun kandidat lain yang muncul. Karena Ganjar tak mungkin lagi dimajukan Megawati. Nama Ganjar sudah selesai, sudah hancur, sudah tidak punya elektabilitas lagi untuk 2029. Jadi tinggal nama Puan Maharani yang potensi untuk didorong Megawati. Entah sebagai cawapres atau terpaksa didorong sebagai capres. Persoalannya yang menjadi ancaman tetap masih Jokowi. Apalagi nama Jokowi tidak redup. Malah terbilang anomali. Hanya Jokowi setelah tak jadi presiden. Namanya tetap menjadi magnet besar. Bahkan tetap dipakai dunia internasional. Kecintaan publik juga tidak tergerus. Maka makin naik. Ini yang ditakutkan Megawati jika Jokowi masih tetap punya pengaruh besar di 2029. Jadi mau tidak mau, Jokowi harus dihancurkan dari sekarang. Dimulailah proyek fitnah ijazah palsu ini. Bahkan proyeknya sekarang sudah berkembang sampai ke Gibran Rakabuming Raka. Ketakutan Megawati ini menurut saya seperti yang dirasakan juga SBY. Sehingga keduanya bermain di isu ijazah palsu Jokowi. Tapi yang dilupakan Megawati dan SBY, Jokowi semakin diserang, namanya semakin naik. Dan jika di persidangan semuanya terbukti jelas ijazah Jokowi asli dan Roy Suryo CS bersalah, maka habis sudah. Nama Jokowi makin naik lagi dan sebaliknya PDI Perjuangan juga Demokrat akan tergerus. Artinya efek domino kekalahan Roy Suryo akan juga diterima PDI Perjuangan dan Demokrat. Karena dua partai ini yang narasinya pro Roy Suryo CS bukan Jokowi. Kedua partai ini akan mendapatkan hukuman publik dan itu akan dibayar mahal di 2029 nanti. Jadi serangan kepada Jokowi lewat ijazah palsu ini tidak lain hanya karena sakit hati dan bagian dari strategi Pilpres 2029. Terakhir teman-teman, tolong bantu sebarkan narasi-narasi seperti ini sebagai bentuk perlawanan dan penyeimbang di ruang publik. Kita harus lawan narasi sesat dan fitnah dengan logika dan data. Karena narasi hanya bisa kita lawan dengan narasi. Salam kontra narasi.